Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami ucapkan selamat pagi, Shalom. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau pada pagi hari ini kami semua masih diberi kesehatan, diberi kesempatan boleh datang kembali di rumah Tuhan ini untuk bersama-sama memuji, beribadah, mengagungkan nama Tuhan. Marilah ibadah pada pagi hari ini kita mulai. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, marilah kita memuji Tuhan manis Rabbana. Tuhan
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan. Nas pembimbing pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 20 ayat yang ke-29. Begini bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin. Biarlah melalui nas pembimbing pada pagi hari ini kita sebagai jemaat Tuhan semakin hari semakin dekat, semakin setia di hadapan Tuhan, dan boleh menguatkan iman kita di dalam kita mengikut Tuhan. Amin. Sebelum kita melanjutkan puji-pujian kita, marilah terlebih dahulu kita masuk dalam doa pengucapan syukur dan pengakuan dosa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami sembah dan yang kami puji melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur oleh karena pemeliharaan Tuhan di sepanjang hidup kami, di mana kami boleh beranjak dari memberikan tempat tidur, Tuhan yang memberikan kesehatan, napas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami, kesehatan. Itu semua karena anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, sebelum kami melanjutkan puji-pujian kami ya Tuhan, terlebih dahulu ampuni atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di dalam hidup kami, baik yang kami lakukan melalui ucapan, perbuatan, hati, pikiran kami yang selalu menyakiti Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini ampuni kami ya Tuhan, dan layakkanlah pelayanan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang ambil bagian pelayanan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memberkatinya. Juga kami serahkan anak-Mu yang masih dalam perjalanan, juga Tuhan sertai setiap perjalanannya supaya mereka boleh datang di rumah Tuhan ini dengan keadaan selamat. Terima kasih Bapa. Untuk selanjutnya kami serahkan jam ibadah pada pagi hari ini, awal, pertengahan hingga kami boleh mengakhirinya nanti, hanya di dalam bimbingan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kepada setiap orang yang mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita pengampunan seperti tertulis dalam kitab Kolose 1 ayat 13 sampai yang ke-14. Begini bunyi firman Tuhan. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anak-anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Berdasarkan firman Tuhan itu, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Untuk merespon nas pembimbing pada pagi hari ini, mari kita memuji Tuhan lagi. Ku menang, ku menang.
Bacaan bertanggapan pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 85 ayat 9 sampai yang ke-14. Saya akan membacakan ayat yang jorok keluar, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang jorok ke dalam, begitu seterusnya sampai ayat yang ke-14. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat kepada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan Dia di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan berjemur dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan akan membuat jejak kakinya menjadi jalan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bacaan bertanggapan ini akan kita respon dengan satu pujian, Allah itu baik.
ingin menyatakan cinta kasih Tuhan melalui pujian maupun pengalaman hidup, kami persilakan. Shalom Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, pada saat ini kami kaum wanita boleh diberikan kesempatan untuk menaikkan sebuah pujian, di mana pujian ini sesuai dengan nas pembimbing kita, seperti Thomas yang dia tidak melihat dan dia tidak percaya, maka Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan karena itu saat ini kami dari kaum wanita akan menyanyikan pujian yang berjudul Walaupun Tak Dapat Melihat.
biarpun kita tidak bisa melihat, tetapi hati kita tetap memandang kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Tuhanlah yang tetap menuntun setiap langkah kita. Amin. Mungkin masih ada lagi. Kalau belum ada, ini tiba saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Marilah firman Tuhan ini kita sambut dengan satu pujian. Kusiapkan hatiku Tuhan. Siapkan hatimu Tuhan, ku
ditaburi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sedemikianlah ungkapan melalui pujian yang kami naikkan pada pagi ini Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapa di surga, kiranya bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, sehingga firman boleh tidak berlalu begitu saja dari pendengaran kami dan kehidupan kami, tetapi biarkanlah firman mengerjakannya di dalam hidup kami, agar kami selalu dituntun dibimbingnya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa jahat yang ingin mengganggu, bahkan ingin merampas kebenaran firman Tuhan dari pendengaran dan hati kami, kami menolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh-Mu yang kudus melindungi kami semua, melindungi jemaat-Mu yang benar, melindungi hamba yang menyampaikan firman Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama diberkati oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Ya baik, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat hari Minggu. Ya puji Tuhan, ini minggu pertama setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Artinya Dia menampakkan dirinya kepada murid-muridnya, dan dikatakan kurang lebih nanti sampai di hari ke-40 itu kurang lebih 500 saksi-saksi yang melihat bahwa Dia bangkit dari antara orang mati. Nah, pagi ini kita akan bersama-sama menggumuli bagian firman Tuhan dari Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai 29 yang mengisahkan tentang Thomas yang tidak melihat Kristus pada waktu penampakannya sebelumnya di ayat 9, dan dia mau bukti supaya dia percaya kepada Kristus atau kepada kebangkitan Kristus. Jadi kembali kita akan menggumuli tema hidup gereja yang hidup yang kedua. Saya mohon dengan kasih Kristus Mbak Hetty membacakannya buat kita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi ini. Kita yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam kehidupan kita hari ini. Ya, nats pembimbing di ayat 29 dikatakan, karena engkau telah melihat aku,
maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Amin. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. 2 atau 3 minggu yang lalu itu untuk kesekian kalinya, karena beberapa kali Bu Hari ini selalu ngomong dan kami sharing ya. Jadi Bu Hari kami duduk di belakang itu sambil ngeteh-ngeteh, ngopi-ngopi, hasil doa ini. Hasil doa Bapak dan kita ditempatkan di dusun dengan udara yang sejuk. Jadi saya jawab, iya Bu, tapi kita tidak tahu apa maksud Tuhan kita ditempatkan di sini. Tapi yang saya percaya bahwa Tuhan tidak asal menempatkan hambanya di suatu tempat tanpa maksud. Itu jawaban saya. Saya masih ingat jawaban saya. Tuhan menempatkan kita di suatu tempat bukan tanpa maksud. Sekarang kita tidak tahu maksudnya ini apa. Tuhan menempatkan kita di sini. Tapi suatu hari nanti kita akan tahu mengapa Tuhan menempatkan kita di dusun gunung, desa Boro, di gereja Kalung Kudus. Nah, inilah yang melangkah dengan iman ini. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Kita tidak tahu apa yang Tuhan mau dalam kehidupan pelayanan kami. Tapi Tuhan tidak akan pernah menempatkan sesuatu tanpa alasan. Karena kalau teman-teman dapat belum di sini, tenang. Saya jawab, ingat, air yang tenang itu menghanyutkan. Tenang, kami menghanyutkan. Jadi kalau kami masih ada di sini sampai detik ini, itu semua rencana Tuhan. Itu semua ada rencana Tuhan. Walaupun kita tidak tahu ya, ada yang berdoa, Pak Marcel pergi sudah, Pak Marcel pergi sudah, kami ini susah sekali, tidak bisa bebas lagi kayak dulu, Pak Marcel pergi sudah. Tapi Tuhan bilang tidak, Pak Marcel tetap di sini sampai Tuhan angkat saya dan izinkan saya pergi dari sini. Artinya ada sesuatu yang harus kita selesaikan di sini. Nah, itu iman. Itu hanya dalam pelayanan. Saya percaya bahwa di dalam pergumulan ibu-ibu, bapak-bapak, jemaat di sini juga pasti akan melihat apa tuh yang Tuhan mau dengan keluargaku, apa tuh yang Tuhan mau dengan pekerjaanku. Seperti pujian tadi, walau ku tak dapat melihat semua rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Tapi memang sebagai orang percaya, satu pilihan saja yang harus kita lakukan, milih percaya kepada Tuhan. Dan kita mau melihat apa yang Thomas sudah perbuat di dalam kehidupannya. Walaupun kita tahu bahwa Thomas ini adalah salah satu murid dan rasul. Nah, minggu lalu kita bicara tentang gereja yang hidup itu gereja yang mati bagi dosa dan hidup bagi Allah atau bertobat. Gereja yang hidup itu gereja yang lahir baru. Kita sebagai gereja ini harus hidup baru di dalam Tuhan. Dan pada pagi ini kita akan sama-sama melihat seorang rasul yang bernama Thomas. Di dalam ayatnya yang ke-24 dikatakan, tetapi Thomas, orang dari ke-12 murid yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang di situ. Ini di ayat 24. Karena di ayatnya yang ke-13 19 sampai dengan ayatnya yang ke-23, di situ Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan itu tanpa Thomas. Dan di situ tanpa Thomas. Jadi ayat 24 diberikan keterangan bahwa Thomas tidak ada bersama-sama dengan mereka. Mengapa Thomas tidak hadir pada waktu itu? Ada kemungkinan, ini masih asumsi ya, ada kemungkinan tafsiran mengatakan bahwa dia sedih. Tapi sedihnya terlalu berlebihan. Sedihnya berlebihan sampai dia tidak datang di dalam perkumpulan yang memang Tuhan sudah tentukan bahwa kalian tunggu aku di Galilea. Ya, tapi dia tidak datang. Nah, ada asumsi berkata bahwa dia sedih, ya tidak salah sedih tapi terlalu berlebihan sehingga dia lewati satu kesempatan di dalam perjumpaannya dengan Tuhan. Sama sekali tidak bersekutu dengan saudara-saudara seiman, karena di seluruh kumpul itu kan
disuruh memuji Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, bolosnya Thomas dari persekutuan dengan saudara-saudaranya menyebabkan Thomas tidak menerima berkat dan sukacita yang diterima oleh murid-murid lain. Karena penampakan Yesus yang terjadi pada waktu itu. Jadi ketika kita nih kemudian ada yang hadir, lalu Catherine atau Sony tidak ada, berarti beda. Kita cerita, Mbak Catherine sama Sony kemarin dulu ada yang datang, tidak ikut. Demikian juga dengan Thomas ini Tuhan yang datang tapi dia tidak ada. Jadi ada sesuatu yang dia tidak dapatkan dari perjumpaan yang pertama itu dengan Kristus ya. Matthew Henry berkata, karena absen ia tidak mendapatkan kepuasan dari Allah, kepuasan dari melihat Tuhannya bangkit, dan tidak ikut ambil bagian dengan murid-muridnya dalam sukacita mereka pada peristiwa itu. Jadi perhatikan, mereka tidak tahu mereka kehilangan apa pada waktu mereka secara ceroboh absen dalam perkumpulan hikmat yang ditetapkan dari orang-orang Kristen. Jadi ibarat kalau perkumpulan ini kan persekutuan kita, ibadah kita. Dan ibadah minggu ini kalau Bapak Ibu tidak datang saja atau ibadah apapun kalau itu tidak datang ada sesuatu yang hilang dan Bapak Ibu pasti tidak mendapatkan sesuatu dari persekutuan yang dimana kita tidak datang. Adam Clark juga berkata, dengan absennya ia dari kumpulan murid-murid, ia kehilangan kesempatan yang berharga untuk melihat dan mendengar Kristus dan untuk menerima pada saat itu berkat yang tak ternilai dari Roh Kudus. Dia tulis katakan damai sejahtera bagi kamu, salam sejahtera bagi kamu. Jadi itu dia tidak dapatkan pada waktu itu. William Hendrickson juga dengan tidak hadir ia tidak menerima sukacita berkenaan dengan melihat Tuhan yang bangkit dan tidak mendengar ia mengucapkan kata-kata damainya, bahkan gagal menerima damai itu sendiri. Jadi ada sesuatu yang hilang ketika Thomas tidak ikut dalam persekutuan perkumpulan. Demikian juga dengan kita ya, bahwa ketika kita tidak ikut dalam persekutuan ada sesuatu yang hilang. Yang ketiga, ada penafsir bahkan beranggapan bahwa dengan absennya Thomas bukan saja menerima hal yang baik, tetapi ia mendapat hal yang buruk. Penafsir yang lain menyampaikan hal tersebut. Jadi adanya kerugian ketika kita tidak ada dalam persekutuan. Ketika kita tidak ada dalam persekutuan, berkat rohani kita lewatkan. Sehingga memang ketika kita tidak datang, tidak absen, itu memang harus ada rasa Tuhan, menyesal aku tidak ada ya, menyesal aku tidak hadir, menyesal aku tidak mendapatkan. Tapi kalau hati kita biasa, minggu depan juga ada kok ibadah lagi. Nah, berarti ada sesuatu yang salah di situ. Kalau kita tidak merasa bersalah, kita tidak merasa rugi, itu ada sesuatu yang salah. Kita harus selidiki hati kita masing-masing. Adam Clark juga mengatakan Thomas kehilangan banyak yang baik dan mendapatkan banyak yang buruk, tetapi ia tidak sadar akan keadaannya. Lihatlah konsekuensi dari tindakan meninggalkan perkumpulan umat Allah. Yesus datang ke pertemuan itu, seorang murid didapati tidak di tempatnya, yang sebetulnya bisa ada di sana, dan ia bukan hanya tidak diberkati, tetapi hatinya menjadi keras dan gelap melalui tipu daya dari dosa. Jadi ingatlah bahwa ada persekutuan yang kita tidak boleh tinggalkan. Harus berani, saya ulang berulang kali ini, harus berani bayar harga, meninggalkan segala sesuatu yang mana untuk beri kesempatan kita diisi oleh firman Tuhan. Karena kepuasan apapun di dunia ini tidak akan bisa memuaskan kehausan kita akan kebenaran Allah. Hanya firman Allah, hanya di dalam persekutuan dan mendengarkan firman kita dipuaskan, kita dikuatkan, kita diteguhkan dalam menjalani kehidupan kita yang fana ini. Ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Kata Thomas ketika dia diberitahukan informasi yang baik. Mengapa orang sukar percaya pada kebangkitan? Yang pertama pertanyaan ini bisa jadi banyak orang yang kita jumpai bertanya dan
menyangka bahwa Yesus itu tidak bangkit. Karena iblis bekerja, setan bekerja. Setan selalu bekerja pada saat manusia mendengarkan suatu kebenaran atau berkat rohani. Sekarang lagi dengar berkat rohani ini, setan mulai bekerja, mulai membisikkan sesuatu di hati, mengganggu pikiran, konsentrasi kita, terus dia menggalau kita juga terbuai, maka kita pun juga tidak mendengarkan berkat rohani dengan baik. Beda ya kalau kita menonton TV kan berita, lalu kita langsung, wih itu pasti pembunuhannya itu karena ini. Kita bisa langsung percaya pada informasi itu. Atau kalau kita melihat film, kita juga sudah bisa menebak ini siapa penjahatnya, siapa jagoannya kan? Tapi susah untuk percaya pada kebangkitan. Karena kita biasanya berbicara tentang hal rohani itu selalu ada gangguannya. Kalau hal-hal yang tadi saya katakan, kita nonton berita, breaking news, gempa bumi, banjir, kita langsung bisa percaya betul itu terjadi. Padahal kita ini tidak ada di tempat di sana, di tempat kejadian. Kita hanya lihat di TV, tapi kita sudah percaya. Tapi mengapa ketika mendengarkan berkat rohani kita sulit percaya, kita sulit menerima, bahkan mungkin kita menolak berkat rohani karena iblis bekerja ketika kita lagi duduk mendengarkan firman. Hal yang kedua itu dianggap tidak rasional, tidak masuk akal. Kisah 2 dan Lukas 1 itu sebenarnya menjawab ya, mengapa banyak orang tidak percaya. Kita bisa pakai ayat ini untuk menjawab orang-orang yang tidak percaya pada kebangkitan Kristus kan. Mengapa kamu anggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau ada orang yang meragukan kebangkitan Kristus atau dia membangkitkan orang lain, yang Lazarus dan yang lain di perjanjian lama juga ada yang pernah dibangkitkan, kita tidak jawab, tidak ada, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jawabannya walaupun akal sehat tidak masuk akal ya, tidak masuk akal. Blaise Pascal berkata, apa alasan orang-orang ateis yang tidak percaya Allah itu mengatakan bahwa kita tidak dapat bangkit kembali? Yang mana yang lebih suka, dilahirkan atau bangkit kembali? Sesuatu yang tidak pernah ada menjadi ada, atau sesuatu yang sudah ada menjadi ada lagi? Apakah lebih sukar untuk menjadi ada daripada untuk kembali ada? Jadi sederhananya dia bilang begini, kita manusia ini lebih percaya pada sebelumnya tidak ada tapi sekarang ada. Contohnya itu Yeskiel baru lahir, kan sebelumnya dia tidak ada, tapi sekarang dia ada. Itu kita percaya, itu kelahiran. Tapi kita sulit percaya sesuatu yang sudah ada. Contohnya Pak Marcel yang ada sekarang nih, tiba-tiba mati lalu dibangkitkan, ada, kita nggak percaya. Kita justru sulit percaya pada hal itu. Padahal sebenarnya lebih gampang percaya karena sebelumnya saya sudah ada, tapi kemudian tidak ada dan ada lagi dan kembali ada. Tapi orang lebih percaya dari yang tidak ada lalu ada, itu lain. Sebelumnya kan dia tidak ada di dunia, atau ada fotokopinya atau fotokopinya kita kan tidak ada kan? Kita cuma satu kali diciptakan, ada di dunia. Tapi Pascal bilang orang susah melihat itu. Mereka lebih percaya pada hal yang sebelumnya tidak ada lalu menjadi ada, daripada hal yang sudah ada dan kembali ada. Yang ketiga, tidak percaya pada firman Tuhan dan tidak ada pekerjaan Roh Kudus dalam diri mereka. Jadi orang yang betul-betul percaya pada firman Tuhan pasti tidak suka untuk mempercayai kebangkitan. Kalau kita sekarang ini percaya sungguh-sungguh pada firman Tuhan, kita percaya bahwa Yesus bangkit. Nah, kecuali kalau kita tidak percaya. Karena dikatakan manusia condong, tetapi manusia yang condong kepada dosa tidak mungkin bisa percaya kepada firman Tuhan maupun kebangkitan kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam dirinya dan memberikan iman kepadanya. Kembali lagi kita harus mengaku bahwa Roh Tuhan yang memampukan kita beriman dan percaya, walaupun kita tidak melihat nanti apa yang akan terjadi di depan kita, walaupun kita tidak tahu nanti apa solusinya, tapi kita meyakini segala sesuatu yang terjadi saat ini
ada maksudnya Tuhan. Di depan sana nanti ada jawaban Tuhan. Yang kita lakukan, kita beriman kepada Tuhan, ya, percaya kepada Tuhan, dan itu dikerjakan, diberikan oleh Roh Kudus. Bukan kemampuan Pak Marcel sendiri, bukan kemampuan Pak Ketri atau Pak Yadi sendiri, atau Mas Soli sendiri, bukan. Tapi Roh Kudus yang menolong kita untuk dapat beriman kepada Tuhan. Jadi bukan kemampuan kita, tapi oleh karena anugerah Allah dalam diri Roh Kudus itu. Dan yang kedua, tadi kenapa semua orang tidak percaya, banyak orang tidak percaya. Yang kedua, sekarang mengapa Thomas tak percaya kebangkitan Yesus? Selain ketiga hal tadi di atasnya ABC tadi. Yang pertama, kenapa Thomas ini tak percaya bahwa Yesus bangkit? Karena dia tidak hadir bersama murid-murid yang lain ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka. Jadi ayat 24 menjelaskan keterangan dari ayat 19 sampai 23 ketika Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, dan di situ Thomas tidak hadir. Jadi mengapa Thomas tak percaya? Karena dia tak hadir. Karena dia tak hadir. Kemudian Thomas adalah seorang skeptis, seorang yang selalu ragu-ragu dan tak gampang percaya, dan juga secara alamiah adalah seorang pesimis, selalu meninjau masa depan secara negatif. Thomas orangnya demikian. Nah, ada kisah yang menarik yang dikatakan oleh Thomas. Ini dalam Yohanes 11 ayat 16. Ini kisah ketika Yesus mendengar Lazarus sakit. Lalu Yesus bilang, mari kita ke sana. Lalu murid Petrus atau Yohanes bilang, Tuhan, bukankah kemarin itu kamu mau dilempari dengan batu sampai mati? Mengapa kita harus pergi ke sana lagi? Kalau memang Lazarus tidur, kan nanti dia bangun atau nanti dia sembuh kan? Cuma sakit. Tapi mereka tidak tahu bahwa ketika Yesus bilang tidur itu bahwa Lazarus sebenarnya mati. Lazarus sebenarnya mati. Nah, inilah jawaban Thomas ketika diajak untuk berangkat ke tempatnya Lazarus. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia. Coba lihat jawaban Thomas. Thomas ini orang yang memang benar-benar gampang tidak percaya, gampang ragu-ragu, tidak gampang percaya kepada sesuatu. Jadi kita aman-aman saja atau kita akan mati sama Tuhan di sana. Ini karena kemarin Tuhan sudah sempat ingin dibunuh. Jadi dia berkata seperti itu. Bapak bisa lihat nanti dalam kitabnya Yohanes 11 ayat 16. Kemudian murid-murid yang lain yang jumlahnya adalah 10 orang bercerita kepada Thomas bahwa mereka telah melihat Yesus. Matthew Henry bilang, perhatikan, murid-murid Kristus harus berusaha untuk saling membangun dan dalam iman mereka yang paling kudus, baik dengan mengulangi apa yang telah mereka dengar kepada mereka yang absen, supaya mereka bisa mendengar dari tangan kedua, dan juga dengan menyampaikan apa yang mereka alami. Mereka yang oleh iman telah melihat Tuhan dan mengecap bahwa ia itu murah hati, harus memberitahu yang lain apa yang telah Allah lakukan untuk jiwa mereka. Jadi ada 10 orang yang terus berusaha meyakinkan, memberitahu kepada Thomas. Yang dikatakan membangun dalam iman yang paling kudus dengan mengulang. Bapak-bapak, ibu kalau pas tanya ke persekutuan terus, waduh aku nak ke persekutuan, piye ini persekutuan atau gereja, kemarin gereja di mana? Kita tidak datang. Oh ya, firman Tuhan dulu aku rugi tidak bisa mendengarkan firman secara langsung. Ya itu baik ya. Tapi kalau tak datang baru piye, siapa sih ngomong? Pasti ngomongnya ini pasti kalau di ibadah ini pasti dia sindir aku. Ini pasti dia akan ngomongin aku. Nah itu orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan walaupun sudah tidak datang dan tidak mau dibangun dari suara saudara-saudara yang lain. Jadi sebenarnya ketika Bapak Ibu juga mendengarkan firman, pulang dan ceritakan firman itu kepada mereka yang pasti tidak datang, ya kan? Itu yang namanya saling membangun, saling sama-sama bersinergi, bukan saling menjatuhkan, ya kan? Bukan saling membangun atau mengajak, kemudian melakukan hal-hal yang jahat, tidak. Tapi sama-sama saling membangun untuk hal yang benar, untuk memberitakan kebenaran, untuk mendengarkan firman Tuhan.
membangun dalam iman yang paling kudus. Dan 10 orang cukup sebenarnya, tapi ya itulah, Thomas tidak mudah percaya. Thomas tetap tidak percaya. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita dapat dari kata-kata Thomas di ayat 25 ya. Ada sesuatu yang bagus dalam sikap kata-kata Thomas itu. Ya benar, bahwa ia jujur, tidak munafik tentang ketidakpercayaannya. Ia tidak berpura-pura percaya. Sekalipun 10 murid yang lain percaya bahwa Yesus sudah bangkit dari antara orang mati, ya dia jujur di hatinya, aku nggak percaya. Aku nggak percaya. Dia sampaikan dengan jujur ya. Ada yang tidak jujur itu. Walaupun dia tidak percaya, tapi dia katakan, ya aku percaya. Seberapa banyak dari orang-orang Kristen yang masuk gereja sepertinya percaya Tuhan, tapi dia tidak percaya Tuhan. Sepertinya dia mau ikut Tuhan, tapi sebenarnya dia tidak ikut Tuhan. Dia hanya mau ikut waktu-waktu saat diberkati dan dapat yang baik-baik dari Tuhan. Ketika dapat yang tidak baik, dia tidak mau. Tapi Thomas jujur, dia nggak percaya. Nggak percaya. Lebih baik Thomas ya bilang tidak percaya, karena memang hatinya tidak percaya, daripada kita munafik, kita bilang kita percaya Tuhan, tapi dalam perbuatan kita tidak menunjukkan bahwa kita percaya Tuhan. Itu banyak yang terjadi sedemikian. Dan kemudian ada juga dikatakan dalam William Barclay berkata, ia tidak pernah mau menenangkan keraguannya dengan pura-pura bahwa hal itu tidak ada. Bukanlah jenis orang yang mau mengucapkan pengakuan iman tanpa mengerti tentang hal itu. Jadi benar-benar kalau dia tidak paham, tidak mengerti, dia tidak tahu, dia tidak tahu. Dia tidak pura-pura dan dia tidak sengaja. Untuk mau berusaha supaya percaya, dia tidak akan melakukan itu. Itu Thomas, itu ada hal yang baik ya. Jadi di satu sisi dia memang tidak percaya, tapi di satu sisi dia tetap bertahan bahwa dia tidak mau asal mengaku saja, tapi dia harus benar-benar melihat bahwa Tuhan itu sudah bangkit. Tetapi yang kedua, tetapi ketidakpercayaan Thomas yang diungkapkan dengan kata-kata seperti itu juga bisa berakibat negatif terhadap orang-orang lain. Jadi kalau mau menyatakan ketidakpercayaan, lakukan itu kepada orang-orang yang teguh imannya, bukan kepada orang-orang Kristen yang lemah imannya. Iya. Jadi ketika kita diperhadapkan dengan perkataan itu, lalu kita bilang, kami sebenarnya tidak percaya Tuhan. Kami ini masih bimbang lah. Nah, kalau kita ngomong itu di orang yang baru percaya, lari dia pasti. Kamu tidak percaya sudah lama, sudah sejak lahir. Nah, dari masa mudamu sampai masa tuamu kamu tidak percaya Tuhan. Gimana aku mau percaya Tuhan? Kalau kamu saja masih ragu-ragu. Jadi kata-kata itu baik, tapi kalau disampaikan kepada orang yang lemah iman, maka itu menjadi tidak baik karena bisa mempengaruhi orang tersebut. Tapi sampaikan kepada orang yang teguh imannya dan dia akan menjelaskan mengapa Kristus itu dapat bangkit. Sikap Thomas yang ingin melihat baru percaya ini bertentangan dengan banyak Alkitab. Banyak kitab suci ya, teks-teks kitab suci. Di dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi dasar yang kita harapkan, tapi sebenarnya bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. 2 Korintus 5 ayat 7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Yohanes 11 ayat 40, jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi banyak ayat-ayat yang menyampaikan tentang hal tersebut. Jadi sebenarnya tidak mendasar kalau Thomas ini harus minta percaya dulu, karena Alkitab sudah banyak menyampaikan kepada tentang hal itu. Tapi tetap Thomas berkeras hati, keras kepala gitu kan. Dia tetap tidak mau. Aku tidak mau percaya. NIV menerjemahkan itu. Aku tidak akan percaya. Aku tidak mau percaya. Di dalam ayat 25 yang paling akhir. Dan di sini digunakan kata dalam kata Yunani itu 2 kali. Kata tidak, O dan me, yang menunjukkan penekanan bahwa sungguh-sungguh dia tidak akan mau percaya sebelum dia melihat. Jadi tidak ada keraguan sama sekali. Benar-benar dia bilang tidak, ya tidak. Jadi dia menyampaikan dengan sungguh-sungguh. Lanjut Adam berkata ketidakpercayaannya menjadi tegar tengkuk. Ia berketetapan untuk
tidak percaya kepada bukti apapun yang Allah berkenan berikan kepadanya. Ia mau percaya menurut prasangka atau pandangannya sendiri, atau tidak sama sekali. Jadi dia tetap ingin melihat hal tersebut, bukti tersebut. Ketidakpercayaan Thomas ini adalah sesuatu yang aneh dan keterlaluan. Karena apa? Ia pasti tahu perjanjian lama, atau saya singgung, perjanjian lama juga pernah membangkitkan orang yang mati. Yang Nabi Elisa, Nabi Elia, 1 Raja-Raja 17, 2 Raja-Raja 4, dan 2 Raja-Raja 13. Bapak Ibu bisa melihat di kitabnya. Ia sendiri melihat Yesus membangkitkan orang mati sebanyak 3 kali. Thomas ada di situ. Tapi tetap dia tidak mau percaya bahwa ada orang yang bangkit dari antara orang mati. Di Markus 5, Lukas 7, dan Yohanes pasal 11. Pada waktu Yesus mati, banyak orang kudus bangkit juga dari kubur. Itu juga disaksikan Alkitab. Dan pasti Thomas tahu itu. Kemudian Yesus berulang-ulang memberitakan nubuat tentang kematian dan kebangkitannya di Yohanes 2, Matius 16, 17, 20 dan 26. Tapi dia tetap tidak mau percaya. Di sini juga dikatakan ada 10 murid yang bersaksi bahwa mereka telah melihat Yesus. Tetap Thomas tidak mau percaya. Thomas tidak mau percaya. Nah, ini juga bisa menunjukkannya dalam diri kita orang percaya. Selalu bisa ada ketidakpercayaan di dalam diri kita ya. Ketidakpercayaan secara aneh berakar dalam hati semua manusia. Ya, bahkan orang-orang saleh dan murid-murid, sehingga mereka bisa sering jatuh ke dalam dosa dan sangat berkeras hati di dalamnya. Itu bisa terjadi pada siapa saja. Dan Thomas tetap memegang teguh prinsipnya, dia tidak mau percaya sebelum dia melihat. Ini juga bisa menunjukkan dalam kejatuhan Thomas dia menjadi seperti orang kafir. Kalau Rasul saja bisa jatuh seperti itu, lebih-lebih orang Kristen biasa ya. Karena itu jangan sembarangan menghakimi pada saat saudara melihat orang lain jatuh. Jadi Rasul saja bisa tidak percaya, Rasul saja bisa jatuh, apalagi kita orang biasa saja atau orang Kristen biasa saja. Makanya sering ingatkan kalau ada orang yang mengalami kesusahan jangan ditertawakan, jangan diejek. Ada orang yang mengalami pergumulan berat jangan diejek. Karena itu bisa kembali kepada Bapak Ibu, dan Bapak Ibu juga mengalami hal tersebut. Jadi jangan pernah menghakimi, karena segala sesuatu bisa kembali kepada kita. Hal yang sama kadang-kadang terjadi dengan banyak orang. Mereka hidup sembarangan, kata Calvin, untuk suatu jangka waktu tertentu. Seakan-akan mereka telah membuang semua rasa takut kepada Allah, sehingga kelihatannya tidak ada lagi iman dalam diri mereka. Tetapi begitu Allah menghajar mereka dengan tongkat, pemberontakan daging mereka dituduhkan dan mereka kembali sadar. Nah, kadang-kadang kita begitu ya. Seperti Thomas ini berkeras, tidak mau percaya walaupun sudah diberikan, sudah disampaikan, sudah diinformasikan, tetap tidak mau percaya. Bahkan rasa takut kepada Allah itu sudah tidak ada. Sehingga kelihatannya tidak ada lagi iman dalam dirinya. Tapi ketika Allah menghajar kita, menghukum kita, mengingatkan kita, baru kita sadar. Biasanya begitu. Seperti juga ketika kita sedang belajar ratapan ya. Ratapan ini mereka mau menyesal sudah terlambat, hukuman sudah jatuh. Tuhan sudah memutus bangsa untuk segera mengangkut mereka dan menyiksa mereka. Bahkan tadi malam dikatakan sampai kepada suplai makanan itu dihentikan oleh tentara-tentara lawan. Orang-orang Israel yang ada di dalam tembok Yerusalem itu mereka saling makan. Orang tua makan anaknya karena apa? Karena kelaparan. Dan itu disaksikan Yeremia dengan kesedihannya yang sangat tajam. Tapi tak bisa berbuat apa-apa, sudah selesai karena Tuhan sudah menghukum. Nah, kita ini kan belum dihukum. Jadi kalau kita punya kesempatan untuk segera percaya dan berbalik, maka percaya dan berbaliklah. Jangan sampai Tuhan hukum kita dulu, baru kita berbalik. Nah, kemarin saya menulis di story saya katakan jangan mengeluh ketika Tuhan itu belum menjawab doa-doa kita. Hasil saya sama-sama anak-anak muda kemarin juga semalam itu berbicara tentang ratapan. Jangan mengeluh kalau Tuhan belum jawab doa-doa kita. Kadang-kadang kita protes tuh kalau Tuhan ini belum jawab. Kenapa lama? Kenapa belum dijawab?
Tapi kita harus bersyukur karena Tuhan tidak langsung menghukum kita ketika kita buat dosa. Bandingkan dengan rasa syukur dan buat dosa, lebih banyak berbuat dosa ya. Rasa syukur ini kan kita ungkapkan ketika kita mendapatkan sesuatu yang baik. Tapi dosa bisa kita buat kapan saja, dalam hati, pikiran, perkataan, dan perbuatan. Nah, coba kita pikirkan kalau kita minta Tuhan segera jawab doa kita dan permohonan kita, tapi kita tidak mikir bahwa ketika kita buat dosa, kalau Dia langsung jawab dengan menghukum kita, bagaimana kita? Apa kita sempat untuk menikmati hasil dari jawaban pergumulan? Mungkin tidak sempat karena dosa kita lebih banyak dari ucapan syukur yang kita naikkan kepada Tuhan. Nah, zaman sekarang juga banyak orang seperti Thomas ya, seperti Thomas. Banyak orang Kristen seperti Thomas. Sini dikatakan mau minta bukti. John G. Mitchell, aku mendengar orang-orang mengatakan hal yang sama kepadaku. Kecuali aku bisa melihat Allah melakukan sesuatu, kecuali aku merasakan ada Allah, kecuali Allah menjawab doa-doaku, aku tidak akan mau percaya. Mereka meletakkan syarat mereka untuk iman dan bukan percaya apa yang telah Allah nyatakan. Kadang-kadang kita tanpa sadar kita begitu ya. Tuhan, kalau Engkau sembuhkan aku mau terus melayani Engkau. Tuhan, kalau Engkau memberkati anakku, aku akan terus memuji menyembah Engkau. Tuhan, kalau Engkau memulihkan usahaku, aku akan terus mengikut Engkau. Kan itu syarat yang kita berikan. Padahal sebenarnya tidaklah demikiannya. Allah sudah memberikan kepada kita, tapi terkadang kita seperti Thomas, tanpa kita sadari kita minta syarat kepada Tuhan. Ya, jadi ini bukan ketidaktahuan atau keraguan yang jujur. Masih lanjut kita. Bahwa ini bukan lain merupakan kesombongan intelektual. Temanku, tidak ada hari di mana engkau tidak hidup dengan iman. Engkau tidak duduk dan memeriksa segala sesuatu. Kita mempercayai kata-kata dari orang-orang dalam banyak hal. Guru-guru, penjual-penjual, ahli-ahli mesin, wasit-wasit. Kita mempercayai mereka tahu urusan mereka. Tapi kita susah untuk percaya kepada Tuhan. Bahkan meletakkan syarat. Kepada guru-guru kita percaya, penjual obat, ahli-ahli mesin, wasit-wasit, kita bisa percaya. Tapi kepada Tuhan kita letakkan syarat. Nah, ini kadang yang terjadi pada diri kita. Seperti Thomas. Ayat 26-27 dikatakan dalam 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu. Dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian Ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Melainkan percayalah. Terima kasih Pak Masih, Tuhan berkati. Ya, melainkan percayalah. Di ayat 26 dan 27, setelah kebangkitan Yesus itu hanya kadang-kadang saja muncul. Ini saya cepat di sini ya. Hanya kadang-kadang saja memunculkan dirinya. Jadi setelah kebangkitan Yesus tidak terus-menerus bersama-sama murid-muridnya. Jadi dia ambil waktu kadang-kadang saja untuk menunjukkan bahwa Ia tidak dibangkitkan hidup sama seperti ketika sebelum Ia mati ya. Kalau sebelum Dia mati kan dia hidup, dia berjalan bersama-sama mereka. Tapi ketika Dia dibangkitkan, Dia ada waktu untuk memberikan waktu luang, waktu senggang kepada murid-murid. Jadi kata-kata 8 hari atau 1 minggu. Matthew Henry katakan ia menunda selanjutnya untuk sementara waktu untuk menunjukkan murid-muridnya bahwa Ia tidak dibangkitkan kepada kehidupan seperti yang dahulu Ia jalani dan seterusnya. Jadi tidak sama, sehingga Bapak Ibu bisa melihat ada senggang waktu di mana Dia tidak setiap hari menampakkan diri kepada murid-murid. Kemudian yang kedua, Yesus menunggu selama 1 minggu. Mengapa Yesus membiarkan Thomas selama 1 minggu dengan keraguannya itu, dengan ketidakpercayaannya? Yesus memberi kesempatan kepada Thomas untuk bertobat dari ketidakpercayaannya terhadap kebangkitan Yesus. Nah, mungkin selama itu karena melihat pada sukacita yang ada dalam diri murid-murid lainnya, Thomas bisa berubah. Ternyata tidak. Yang kedua, supaya Thomas merasakan akibat ketidakpercayaannya. Jadi ada sebab, ada akibat ya. Ada akibat dari ketidakpercayaan. Jadi dibiarkan selama 1 minggu. Kemudian di sini di George
Meditation ya, mengatakan bagaimanapun Tuhan akan menolong dan menyembuhkan ketidakpercayaan dari orang-orang miliknya. Tetapi pada waktu mereka sengaja dan tak mau berubah di dalamnya, adalah benar dengan Dia untuk membiarkan mereka berada di bawahnya untuk sementara waktu sampai mereka merasakan kejahatan dan kepahitan dari hal itu. Jadi terkadang Tuhan membiarkan kita terus sampai mengizinkan kita untuk sadar, kita menyadari apa yang kita buat. Nah, kalau Tuhan membiarkan itu, terkadang Tuhan juga membiarkan supaya kita diberikan kesempatan untuk berbalik. Nah, kalau tidak berbalik ya itu, maka nanti akan dibiarkan sampai kemudian kita merasakan kejahatan dan kepahitan, baru kita berbalik kepada Tuhan. Untuk menekankan perubahan Sabat dari Sabtu menjadi hari pertama minggu itu. Jadi Tuhan sengaja mengulur waktu selama 8 hari. Di sini dikatakan Ia menunda itu selama 7 hari. Dan mengapa demikian? Supaya Ia bisa meletakkan suatu penghormatan pada hari pertama dari suatu minggu dan memberi suatu syarat yang jelas dari kehendaknya bahwa hari itu harus diperingati, harus dihormati dalam gerejanya sebagai Sabat Kristen. Nah, itulah beberapa kali saya sampaikan bahwa hari Sabat bukan cuma hari yang dikuduskan atau hari perhentian dari pekerjaan, tapi juga mengingat hari kebangkitan Yesus Kristus. Jadi sebenarnya ibadah hari Minggu ini setiap minggu kita mau mengingat akan kebangkitan Yesus Kristus. Itulah sebabnya ada makna di balik semuanya itu. Jadi jelas bahwa inisiatif perubahan hari Sabat datangnya bukan sebab tidak mungkin datang dari rasul-rasul, tetapi yang lalu disebut oleh Yesus. Inisiatif itu datang dari Yesus sendiri yang secara sengaja dan terencana melakukan 2 kali permunculannya atau penampakannya di hari Minggu atau hari Sabat. Dengan demikian Ia memberi syarat jelas tentang hal itu, bahwa hari Sabat hari yang harus dikuduskan, hari di mana kita beribadah, hari di mana kita mengingat akan kebangkitan Kristus. Kemudian yang keempat, Yesus menampakkan diri lagi. Mereka semua termasuk Thomas sedang berkumpul. Thomas ada bersama-sama para murid. Thomas tidak dikucilkan oleh para murid. Para murid yang lain ingin menolong Thomas yang sedang jatuh oleh karena ketidakpercayaannya. Bandingkan dengan kata-kata Yesus kepada Petrus dalam Lukas 22 ayat 32 ya. Dikatakan, tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jadi Thomas tidak ditinggalkan sendiri. Thomas tetap ditemani oleh murid-murid yang lain dalam ketidakpercayaannya itu. Murid-muridnya pasti terus menguatkan, meneguhkan imannya. Nah, ini persekutuan yang baik, persekutuan yang sehat, kumpulan yang memuliakan Tuhan. Jadi saling mendukung satu dengan yang lain. Untuk apa? Untuk maju dan bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, terkadang yang tadi saya katakan di awal, terkadang kita tidak saling mendukung untuk maju di dalam Tuhan, tapi kita justru mendukung untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. Coba kalau ada yang tidak datang ibadah, kemudian kita ingatkan, tidak boleh lo datang ibadah. Ayo datang. Atau kita dukung, yuk ke Popo, besok juga ada hari Minggu. Atau Pak RW kemudian bilang hari Minggu jam 7 kita bersih-bersih di lingkungan seluruh RW 1. Lupa itu hari Minggu, enggak Popo, minggu depan masih ada hari Minggu. Nah, itu bukan namanya mendukung atau saling membangun, tidak. Tapi justru mengajak supaya tidak ibadah. Supaya tidak ibadah. Atau mari kita sama-sama mendukung program pemerintah Jalan Sehat jam 7. Kalau tidak, kita tidak dapat hadiah, kita tidak dapat bantuan dan lain sebagainya. Itu juga bukannya mendukung, tapi kita justru saling mendukung dalam hal yang tidak benar, ya kan? Jadi hal-hal sepele, tapi kita sebenarnya sudah tidak saling mengingatkan dan saling melindungi satu dengan yang lain. Itu tugas yang berat, karena kita harus memberitahukan berulang-ulang kali apa itu hari Sabat, apa itu hari Minggu, mengapa kita harus mengambil bagian untuk beribadah. Jadi supaya kita juga
bisa memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, dan mengagungkan nama Tuhan. Yesus menghendaki, selanjutnya Yesus menghendaki supaya Thomas percaya pada kebangkitannya. Ayat 27 yang terakhir. Kata-kata Yesus ini menunjuk betapa pentingnya kepercayaan pada kebangkitan Yesus. Tasker katakan perintah jangan engkau tidak percaya secara implisit menunjukkan bahwa di sana tidak bisa ada iman yang permanen kepada Yesus kecuali iman kepada Dia sebagai Tuhan yang bangkit, yang tetap memiliki bekas-bekas luka dari kematiannya yang menebus. Karena itu Thomas dihadapkan pada pilihan iman Kristen atau ketidakpercayaan. Thomas diperhadapkan demikian. Kita juga bisa diperhadapkan dengan demikian, iman Kristen atau kita tidak percaya. Lalu Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Nah, ini pengakuan yang dipakai oleh umat Kristen sampai saat ini ya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Salah satu pengakuan yang paling penting di dalam pengajaran Kristen ya. Yesus menyebut Thomas percaya, kemudian menyebut Yesus Tuhanku dan Allahku. Iman Thomas tidak musnah. Pengakuan Thomas ini adalah pengakuan pertama tentang Yesus sebagai Allah, dan pengakuan yang luar biasa melampaui lebih dari reaksi semua murid yang percaya akan kebangkitan Kristus sebelum Thomas. Jadi ini yang pertama. Bahkan dia menyampaikan itu dan Yesus tidak menolak. Nah, ini ada begitu banyak pengajaran yang meragukan tentang kealahan Kristus, keilahiannya. Di sini kita bisa melihat bagaimana dia tidak menolak ketika Thomas bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi dia benar-benar adalah Tuhan dan Allah. Pengakuan iman Thomas ini seharusnya menyebabkan semua orang yang tak percaya kepada kebangkitan Yesus menjadi percaya. Jadi seruan ini saya lewati seruan bahwa iman pada diri Thomas, dan sekalipun dia sudah sekalipun dicekik pada rusuk atau tangan dari Kristus, dia tidak menangani keinginan Kristus, tapi dari tanda-tanda dia menyimpulkan jauh lebih banyak dari yang ditunjukkan. Dari mana datangnya, kecuali karena setelah kelupaan dan tidur yang dalam. Jadi dia sempat tidak mau percaya kepada kebangkitan Kristus, tapi kemudian dia menjadi percaya. George juga katakan Allah bisa sering membuat yang terakhir menjadi yang pertama dengan melampaui orang-orang lain yang ada di depan mereka. Karena di sini Thomas telah gagal begitu jauh memberi suatu pengakuan yang lebih indah dari yang telah dilakukan oleh murid-muridnya. Jadi walaupun dia lambat berjumpa Yesus, tetapi dialah yang mengakui Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Juga di sini kata Thomas mungkin lebih lambat dari rekan-rekan murid yang lain untuk datang kepada iman kepada Kristus yang bangkit. Tetapi pada waktu melakukan demikian, imannya dinyatakan dengan kata-kata yang melampaui apapun yang telah mereka gunakan. Jadi Thomas walaupun terlambat, tapi kemudian dia mengaku, ya Tuhanku dan ya Allahku. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, benarlah firman Tuhan bilang yang terdahulu akan menjadi yang terkemudiannya. Jadi kita bisa saja terdahulu menjadi orang Kristen, tapi belum tentu nantinya kita dahulu percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang tadi saya katakan, bisa jadi kita Kristen tapi justru kita tidak percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kita. Dan ayat yang terakhir, kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apakah kata-kata Yesus dalam ayat 29 bertentangan dengan Matius 13 ayat 16? Ternyata tidak. Matius 13 ayat 16 dikatakan, tetapi berbahagialah matamu karena melihat dan telingamu karena mendengar. Calvin katakan tidak, karena Kristus berbicara tidak berbicara semata-mata tentang melihat atau mendengar Kristus secara jasmani, tetapi secara rohani. Konteks dari Matius 13 itu memang secara jelas menunjukkan tentang berbicara secara rohani. Nah, saat ini kita tidak melihat Kristus itu seperti apa, dan kita belum melihat sama sekali sampai detik ini. Tapi kita harus memilih percaya kepada Dia sebagai Allah, Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Ibu bapak,
di dalam ayat 29a juga, karena engkau telah melihat aku maka engkau percaya. Sebetulnya murid-murid yang lain juga sudah melakukan seperti apa yang Simon Thomas lakukan ya. Mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya sedemikian rupa secepat seperti Thomas. Mereka juga masih meragukan. Bapak Ibu bisa baca di ayat Lukas 29 ayat 9 sampai 24, ayat 9 sampai 11. Mengapa disebut percaya padahal sudah melihat? Kita bisa melihat dibandingkan dengan 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Ibrani 11 ayat 1 tadi yang kita bacakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi dikatakan mengapa dia percaya walaupun dia telah dikatakan melihat. Seharusnya kan dia percaya walaupun dia tidak melihat. Bukan semata-mata karena menyentuh atau melihat Kristus Thomas percaya kepada Kristus, bahwa Kristus adalah Allah, tetapi karena dibangunkan dari tidurnya, ia ingat ajaran yang tadinya hampir ia lupakan. Iman tidak bisa mengalir dari semata-mata pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman, dari peristiwa-peristiwa, tetapi harus mendapatkan asal usulnya dari firman Allah. Jadi di situ ketika dia bilang, "Iya, aku percaya," dia sebenarnya sudah melakukannya itu dan sudah mendapatkan pemahaman itu oleh karena pengalaman, oleh karena mendengarkan firman Tuhan yang diajarkan dan disampaikan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus kembali menyadari bahwa kita sama-sama butuh firman. Untuk apa? Supaya kita terus dituntun dan dibimbingnya. Alkitab juga mengatakan kan iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi terus saya ingatkan supaya kita rajin baca firman di rumah kita masing-masing. Atau kita ketika kita lagi jalan di atas mobil, kita bisa sambil membaca firman. Ketika kita lagi santai dan tidak ada pekerjaan atau pekerjaan sudah selesai, kita duduk dan kita baca firman. Itu sangat-sangat menolong kita untuk kita kembali mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan di saat ketika kita ragu. Karena kalau kita duduk sendiri kan kita melamun, kita mulai memikirkan masalah yang kita hadapi, kita mulai khawatir, kita mulai merasa berbeban berat dengan kehidupan ini. Tapi coba kita baca firman Tuhan, maka firman itu akan kembalikan memori kita, mengingatkan kembali bahwa Tuhan itu baik, Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti mencukupkan, Tuhan pasti akan memberkati. Terus itu akan terngiang-ngiang dan kita akan mengingat setiap firman yang sudah kita baca, sehingga kita tidak akan meragukan dan harus percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kata-kata Yesus juga dikatakan secara implisit menunjukkan bahwa ia menerima pengakuan Thomas pada ayat 28, dan ini membuktikan bahwa Yesus memang adalah Tuhan dan Allah. Walaupun mungkin saat ini banyak yang sedang menggoda Bapak Ibu untuk tidak percaya bahwa Yesus itu Tuhan, tapi dengan iman tetap percayalah walau kita semua ini belum melihat Tuhan. Tapi ketika kita membaca firman-Nya, kita seperti sedang mendengarkan Dia berkata-kata kepada kita. Ada orang berkata perhatian bahwa Thomas menyebut Yesus Allah dan bahwa Yesus tidak memarahinya untuk hal itu, sekalipun mungkin itu adalah untuk pertama kalinya ia disebut demikian. Dan saya bertanya, bisakah Yesus sangat menghormati Allah yang benar-benar? Bisakah ia adalah seorang nabi? Bisakah ia bahkan adalah seorang manusia yang jujur dengan mengizinkan muridnya menuruti hatinya dalam suatu kesalahan yang begitu besar dan menghancurkan atau merusak? Seandainya kata-kata Thomas itu memang adalah suatu kesalahan seperti itu, bayangkan kalau itu salah dan Yesus membiarkan. Sebenarnya Yesus sudah mengajarkan kita hal yang tidak benar. Mengapa? Karena ketika Thomas bilang, "Ya Tuhanku dan Allahku," tapi Yesus tidak melarangnya, Yesus tidak menegurnya, Yesus tidak memarahinya. "Jangan, aku bukan Tuhan, jangan, aku bukan Allah, jangan kau sebut begitu." Tapi Yesus justru tetap diam
membiarkan Thomas berbicara demikian. Karena apa? Karena dialah Allah, dialah Tuhan, dialah juru selamat kita manusia. Jadi Bapak Ibu tidak akan salah memilih juru selamat di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan pernah mengalami penyesalan kekal karena kita sudah mengambil keputusan yang benar. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. 1 Petrus 1 ayat 8 katakan, sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Ini menunjukkan bahwa kalau kita bisa percaya pada saat makin tak ada bukti atau firman yang asal itu dilakukan oleh firman, maka makin diuji iman kita. Walaupun kita tidak lihat Tuhan, tapi ada firman yang kita baca ini, kita percaya bahwa Dia adalah Tuhan. Makin kurang masuk akal yang ada tentang objek dari iman, asal itu dinyatakan oleh firman, makin diberkati kepercayaan terhadapnya. Dan iman seperti itu makin bagus dan terpuji dalam pandangan Kristus. Jadi walaupun tak bisa melihat Tuhan, tak bisa melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, apa yang terjadi, percayalah karena kita memiliki firman yang hidup yang ada di tangan kita, yang kita baca, kita renungkan setiap waktu, setiap hari di dalam setiap kehidupan kita. Selanjutnya Tuhan lebih senang kita tidak melihat tapi percaya, karena hal itu Ia menampakkan dirinya setelah kebangkitan itu hanya kepada relatif sedikit orang saja. Bayangkan kalau Dia sampaikan kepada semua orang, sebenarnya bisa, tapi Dia memilih kepada beberapa orang. Jadi sini katakan di Kisah 10 itu Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi saja. Supaya apa? Supaya iman kita dapat terus percaya kepada Kristus dan kita terus berpegang teguh pada iman walaupun kita belum melihat Tuhan. Tidak mudah Bapak Ibu, tapi kita harus melakukan sebagai orang yang percaya. Matthew Henry berkata ia tidak pernah menunjukkan dirinya sendiri hidup setelah kebangkitannya kepada seluruh bangsa. Kita seharusnya berkata, hendaklah kematiannya yang memalukan hina atau hina bersifat rahasia tidak terbuka untuk umum, dan kebangkitannya yang mulia bersifat umum. Tetapi pikiran Allah bukan pikiran kita, dan Ia menetapkan atau mengatur bahwa kematiannya harus bersifat umum di depan matahari. Begitu matahari menjadi malu dan menyembunyikan wajahnya terhadapnya. Jadi mau dikatakan secara singkat, katakan kematiannya harus semua orang tahu, harus semua orang dengar kematian. Tetapi kebangkitannya Dia hanya menyaksikan kepada para saksi-saksi saja, supaya disitulah kita bisa melihat orang yang mendengarkan kesaksian saksi-saksi itu percaya atau tidak. Dan ternyata sampai kepada kita di zaman ini, kita terus percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan kita. Sejak generasi rasul-rasul meninggalkan bumi, semua orang percaya kepada Tuhan yang tersalib dan bangkit. Telah percaya tanpa melihat, dan bagi mereka dipastikan berkat khusus yang diucapkan olehnya di sini. Jadi ibu bapak, walaupun sudah rasul-rasul sudah tidak ada, tulisan-tulisannya saja yang kita pegang, tapi kita masih tetap percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kita. Kita tidak pernah melihat Yesus, tetapi kita mendengar tentang Dia, kematiannya, kebangkitannya, nanti kenaikannya ke surga. Maukah kita percaya walaupun kita tidak melihat? Sebagai gereja saat ini ya, kita hidup di zaman yang canggih, zaman yang begitu banyak orang-orang yang bisa memanipulasi kebenaran, tapi kita dituntut untuk tetap berpegang pada iman percaya kita kepada Tuhan, walaupun kita tidak melihat Dia. Jadi mari Bapak Ibu, walaupun kita sampai detik ini belum melihat seperti apa rupa
Yesus Kristus itu. Tapi ketika kita membaca firman Tuhan ini, kita mendengarkan Dia sedang berbicara kepada kita. Nah, gereja yang hidup, gereja yang tetap percaya walau kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Gereja yang hidup itu gereja yang tetap percaya walau kita tidak melihat Tuhan. Gereja yang hidup itu gereja yang tetap percaya, tidak meragukan keilahiannya dan Dia sebagai juru selamat, walaupun kita tidak ada di sana sebagai saksi. Sampai detik ini kesaksian Alkitab terus membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Begitu banyak orang yang berniat menghancurkan nama Yesus, membakar Alkitab, membunuh orang Kristen. Tapi jika kita bertahan sampai detik ini, ingatlah bahwa ada campur tangan Tuhan yang tak terlihat itu terhadap setiap iman Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk kembali kami diingatkan akan kebenaran firman Tuhan. Kami menyadari sebagai gereja di zaman akhir ini Tuhan, begitu banyak tantangan, halangan, rintangan yang harus kami hadapi. Begitu banyak pengajaran-pengajaran yang ingin menciderai iman Kristen. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya setiap firman, setiap pengajaran-pengajaran yang sudah kami dengarkan dari rasul-rasul melalui bacaan firman, setiap pengajaran yang kami sudah dengarkan dari rohaniawan, gembala, pendeta, kami boleh benar-benar menyimpan di dalam hati kami Tuhan, sehingga hari demi hari Tuhan, melalui pengajaran-pengajaran dan firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, kami menjadi umat yang diteguhkan dan dikuatkan senantiasa selalu. Bahkan kami berani percaya di tengah-tengah situasi, bahkan begitu banyak orang lain yang tidak percaya kepada Engkau ya Tuhan. Kami harus berani mengambil jalur atau jalan sendiri Tuhan, walaupun kami hanya sendiri ataupun sedikit Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk berani menyatakan iman kami, menyampaikan seperti Thomas ketika dia mengetahui dan menyadari bahwa itu adalah Tuhan. Dia katakan, ya Tuhanku dan Allahku. Lalu kemudian dia terus memberitakan tentang Kristus sepanjang kehidupannya. Tuhan, tolonglah kami Tuhan, sehingga kami boleh berlaku seperti para rasul yang terus menyampaikan kebenaran Injil, walaupun kami saat ini hidup di zaman yang tidak melihat dan tidak menyaksikan semua pekerjaan-pekerjaan Tuhan di muka bumi. Tuhan, biarkanlah iman kami terus bertumbuh oleh karena pengajaran firman Tuhan, bertumbuh oleh karena kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan biarkanlah melalui pertumbuhan iman kami ini kami boleh saling mendukung satu dengan yang lain, terus mengingatkan, terus mengajak, sehingga hari demi hari kami semakin menjadi gereja yang dikuduskan, gereja yang hidup, gereja yang boleh memuliakan Tuhan, gereja yang terus menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, materaikan firman-Mu di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Marcel yang telah memberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini meneguhkan iman kita semua di dalam Tuhan, dan kiranya Tuhan memberkati setiap pelayanan Bapak Marcel. Amin. Karena firman Tuhan ini mengatakan kita yang berbahagia walaupun tidak melihat, tapi kita tetap percaya, karena hanya Tuhan Yesuslah sebagai Tuhan dan Allah dan Juru Selamat bagi kita semua. Amin.
Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di segala tempat, mari kita memperbarui iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pemilik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ini dibahasakan disampaikan doa syafaat. Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala kita dan kita membawa setiap pergumulan kehidupan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, karena begitu besar kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami hingga detik ini. Jika kami hidup sebagaimana adanya saat ini, kami percaya itu semua oleh karena anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kesempatan kami dapat datang beribadah, memuji, menyembah dan meninggikan nama-Mu yang kudus. Kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus, dan di setiap ucapan syukur yang sudah kami naikkan Tuhan sejak ketika kami masuk ke rumah-Mu yang kudus ini, kami juga datang dengan membawa beban pergumulan dalam setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Saat pada pagi ini Tuhan menilik setiap hati daripada jemaat-Mu Tuhan. Tuhan mengetahui setiap beban pergumulan yang saat ini mereka hadapi Tuhan. Kami berdoa Tuhan topang, Tuhan kuatkan, dan Tuhan teguhkan setiap hamba-Mu ini. Kami percaya juga ya Tuhan bahwa setiap persoalan pergumulan, beban hidup yang ada tidak akan pernah melebihi kekuatan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Karena Tuhan pasti akan menopang, Tuhan pasti akan memberikan kekuatan, Tuhan juga memberikan solusi dan jalan keluar di dalam setiap persoalan yang dihadapi oleh setiap umat-Mu ini Tuhan. Hanya satu yang Tuhan minta kepada kami, bahwa kami harus percaya. Karena ada waktu Tuhan untuk menyelesaikan dan menjawab setiap pergumulan yang ada. Dan jika saat ini kami masih terus mengalami pergumulan itu, kiranya Tuhan menolong setiap jemaat-Mu ini untuk bisa dapat melihat bahwa ada maksud Tuhan di balik setiap peristiwa yang terjadi. Mungkin akan semakin meneguhkan, menguatkan iman, mungkin akan memurnikan iman, percaya setiap jemaat-Mu, sehingga hari demi hari terus bersandar dan berserah hanya kepada Tuhan. Ampunilah ya Tuhan, jikalau ketika kami mengalami persoalan pergumulan Tuhan, kami justru tidak dekat kepada Tuhan, tapi kami justru menjauh daripada Tuhan. Bahwa kami kembali ya Tuhan, sehingga kami menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang mampu menjawab, Tuhanlah yang mampu menyelesaikan setiap persoalan yang dihadapi oleh umat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kasihanilah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu ini juga yang terus bergumul Tuhan di dalam setiap pekerjaan yang ada, bergumul di dalam setiap kehidupan rumah tangga, bergumul di dalam setiap kehidupan pekerja usaha, bergumul di dalam kehidupan pribadinya, lepas pribadi. Kami berdoa Tuhan, angkat setiap beban, Tuhan ganti dengan sukacita yang daripada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami juga berdoa dan menyerahkan anak-anak kami
yang masih sekolah Tuhan, dari SD sampai ke perguruan tinggi. Mereka juga akan mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian akhir semester. Tuhan menolong mereka, Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kesehatan, sehingga mereka boleh dapat menjawab setiap soal-soal yang diberikan. Kami juga berdoa dan menyerahkan untuk setiap kebutuhan rohani mereka. Mampukan kami sebagai orang tua untuk terus mengajarkan, mengingatkan, membimbing, mengarahkan anak-anak kami di dalam kehidupan yang takut Tuhan dan memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, masa depan mereka kami percayakan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur dan berterima kasih bersama-sama juga dengan jemaat yang menemui hari bahagianya. Baik itu hari bahagia ulang tahun, bertambahnya usia Tuhan. Kami berdoa buat Bu Wiwit yang hari ini genap memasuki usia yang bertambah di tahun ini. Tuhan menolong, memberkati hamba-Mu, dan biarkanlah dengan usia yang bertambah ini imannya semakin diteguhkan, dikuatkan, dan dia boleh terus mencintai Tuhan dan setiap pelayanan Tuhan yang ada ini Tuhan. Berkati usaha pekerjaannya, apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kami juga berdoa buat jemaat yang menjumpai hari ulang tahun pernikahannya Tuhan. Berkatilah keluarganya Tuhan, sehingga hari demi hari keluarga ini juga terus memuliakan Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang juga bergumul, untuk setiap keluarga mereka yang dulu mengenal Engkau ya Tuhan, dulu percaya kepada Engkau Tuhan. Berikanlah kami kesempatan demi kesempatan untuk menyaksikan Engkau kepada keluarga kami Tuhan. Karena kami rindu bahwa keluarga kami juga boleh menerima Engkau ya Tuhan dalam hidupnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Berkatilah gereja Kristen Kalang Kudus Bogor dalam pelayanannya di Dusun Gunung, Desa Bogor. Berkatilah setiap jemaatnya di dalam setiap pekerjaan usahanya Tuhan. Apapun yang dikerjakan mereka Tuhan, buat berhasil semuanya. Biarkanlah kami boleh membawa dampak yang besar walaupun kami kecil dan sedikit Tuhan. Biarkanlah kami boleh membawa pelita di tengah-tengah kegelapan, walaupun kami hanya pelita, tapi kami boleh dapat mempengaruhi dan membawa kegelapan itu kepada terang yang hidup. Tuhan tolonglah dan mampukan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami menyerahkan setiap pemerintah di negara ini, Tuhan menolong, biarlah mereka boleh memimpin dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Inilah doa dan sembahyang kami demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak Marcel yang telah menyampaikan doa syafaat. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kini tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tapi sebelumnya ada firman Tuhan yang mengatakan di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat yang ke-35b. Begini bunyi firman Tuhan. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Untuk petugas kantong kolektor ibu-ibu ini, pujian pengiring sungguh bangga Bapak.
untuk doa penutup dan doa persembahan dengan kasih Kristus, Ibu Nita yang pimpin dalam doa. Mari kita masuk dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan. Oleh karena kasih karunia-Mu, kami semua boleh melaksanakan ibadah kami dari awal pertengahan kepada akhirnya ini. Kami juga bersyukur untuk setiap pimpinan Tuhan, firman Tuhan yang telah kami dengar bersama-sama. Biarlah firman Tuhan ini tidak berlalu begitu saja dan dalam setiap pendengaran kami, biarlah itu semua boleh tertanam di dalam setiap kehidupan kami, dan kami semakin hari semakin percaya dan yakin bahwa kami meskipun tidak melihat, kami tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu telah mati, bangkit, dan hidup bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati juga hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati setiap iman percayanya, berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya, semua aspek kehidupannya. Tuhan Yesus selalu memimpin dan memberkatinya. Begitu juga setiap kami, jemaat-Mu yang hadir di tempat ini, Tuhan Yesus juga akan selalu terus-menerus memimpin dan memberkati iman percaya kami, memberkati seluruh keluarga dan kehidupan kami masing-masing. Bapa di surga, terima kasih, dan kami pada pagi hari ini juga telah mengumpulkan persembahan. Biarlah setiap persembahan sebagai wujud cinta kasih kami kepada Tuhan. Tuhan Yesus kiranya menyucikan dan menguduskan, sehingga dapat mendukung setiap program-program gereja di tempat ini, mendukung setiap pelayanan-pelayanan-Mu yang ada di gereja ini. Berkatilah setiap kami yang memberi dengan sukacita, memberkati setiap pekerjaan dan usaha kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Jikalau sebentar lagi kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing, kiranya Tuhan akan membungkus balut kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuhan Yesus akan mengantarkan kami ke rumah kami masing-masing dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat. Dan selanjutnya kami pun juga akan melanjutkan setiap usaha aktivitas pekerjaan kami. Kiranya Tuhan juga akan selalu memberkati, membuat berhasil apapun yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin. Untuk mengakhiri ibadah pada pagi hari ini, kita pujikan pujian Doxologi, puji Allah Bapa Putra, diteruskan doa berkat oleh hambanya dan warta jemaat oleh Ibu Wina. Maaf Bapak Marsidi, jemaat kami undang bangkit berdiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pulanglah ke dalam tugas, aktivitas, dan pekerjaan kita, serta mari lakukanlah firman yang sudah kita dengar di dalam kehidupan kita. Mari arahkan hati pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih dari Allah Bapa di surga, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus kiranya tinggal dan mendiami Bapak Ibu jemaat semuanya, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.
Shalom. Sebelum saya menyampaikan warta jemaat pada pagi hari